Halo teman, jumpa lagi di channel Barber Kultur. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara coloring atau semir rambut warna ash grey teman-teman. Dimana pada video kali ini saya akan mereview video yang saya buat sendiri untuk penjelasannya. Nah, di sini ada relawan ya, namanya Sul, yang siap berpanas-panas ria kepalanya untuk model ash grey. Oke, kita langsung ke videonya teman-teman. Nah, kali ini saya menggunakan 3 box Miranda kecil ya, kemasan kecil, kemudian menggunakan Kultusia untuk colornya. Lah, Mirandanya ini bleachingnya teman-teman. Nah, memang saya sengaja memilih 2 merek ini karena harganya yang relatif terjangkau, murah meriah, semua gembira, dan yang sulit kan gimana cara mempraktekannya agar jadi ash grey yang bagus. Maka dari itu simak video ini sampai tuntas. Pertama-tama di sini saya mengaduk ya, aduknya itu harus rata, harus benar-benar nggak ada gumpalan-gumpalan yang masih terkesan kasar teman-teman, karena ini sangat menentukan hasil rata atau tidaknya bleaching saat dioles di rambut. Nah, kita mulai pengolesan di sini teman-teman. Nah, untuk tingkat kesulitan sebenarnya rambut panjang dengan rambut pendek itu menurut saya hanya beda waktu durasinya ya, lebih lama yang rambut panjang. Tapi bagi kalian yang menganggap rambut pendek ini susah, belum tentu. Maksud saya kalau rambut pendek ini mudah, ya belum tentu. Kalau rambut pendek yang tipikalnya ikal seperti ini teman-teman, kalau terlalu pendek dia disikat pakai bleaching ini dia rontok kadang. Jadi nyikatnya juga harus berhati-hati, harus pelan-pelan, terus nggak bisa diparting teman-teman. Jadi kita harus benar-benar mengolesnya tuh hingga ke kulitnya agar sampai batas yang paling rendah di rambutnya itu, pangkal rambutnya itu kena. Nah, ini ki anu ya, jarosi ngono barang kan? Siap. Oke, di sini saya mengutamakan bagian atasnya dulu untuk step pertama, yaitu untuk kotak pertama, dan saya tidak menambahkan bleaching lagi teman-teman. Satu kotak itu gimana caranya kita mencukupkan untuk step awal harus rata gitu teman-teman. Jadi profesionalisme itu bukan hanya sekedar kita berbicara berapa banyak obat, wis pokoknya syukur akeh langsung diblekno ya pasti dadi teman-teman. Cuman kalau kita berbicara profesional itu ya gimana caranya supaya obat ini irit tapi hasilnya maksimal, dan ini yang akan saya kasih tahu ke kalian. Nah, di sini saya masih fokus di bagian atas yaitu area top ya teman-teman ya. Saya utamakan di sini dulu. Terus perhatikan baik-baik cara saya mengambil olesan tiap sectionnya. Lah, setelah atas merata kita mulai bagian samping. Sisa-sisa yang ada pada mangkok colornya itu kita ratakan di bagian samping, kemudian bagian belakang. Ya enggak apa-apa meskipun enggak serata yang bagian atas ya, memang caranya seperti itu dengan memaksimalkan 3 bleaching Miranda kemasan kecil. Pakai di pause barang nggak apa-apa ya. Nah, di sini teman-teman, untuk rambut-rambut kecil ini biasanya kalau dioles dia rontok teman-teman, karena nggak terlalu lengket, karena rambutnya itu masih pendek-pendek. Apalagi rambut-rambut yang kaku gitu dioles rontok karena nggak bisa diparting. Enak kalau rambut panjang itu kan kita parting dioles dari pangkal bisa. Kalau ini susahnya di sini kalau rambut-rambut seukuran 1 cm atau di bawahnya gitu ya. Dan efeknya di customernya juga pasti sangat panas teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati untuk mengoles, jangan terlalu kasar gitu juga ya, diperhitungkan ya. Oke, lanjut.
warna-warna sisa yang ada saya maksimalkan. Kalau kurang biasanya saya ngambil dari atasnya, saya sisir, kemudian kan nyantol tuh biasanya bleaching yang masih ada di atas lah, saya ratakan lagi untuk bagian bawahnya. Oke, dipentelengi teman-teman ya. Nah, ini bleaching step satunya sudah teroles semua, dan karena saya mendahulukan yang bagian atas, yang atas langsung cepet reaksinya ya, langsung coklat gitu ya. Dan memang untuk level 1 ini arahnya ke coklat ya, 1, 2, 3, 4 itu arahnya masih ke coklat. Nah, kita cek teman-teman rata atau tidaknya. Nah, yang bagian bawah memang karena semir-semir yang sisa jadi nggak seterang yang bagian atas efeknya. Nah, kemudian untuk olesan step 2 yang awalnya tadi saya dari atas ke bawah, sekarang saya balik dari bawah ke atas untuk target supaya hasil pudarnya itu merata gitu teman-teman. Jadi kalau kalian memulai dari atas dulu seperti yang saya lakukan ini untuk step pertamanya, step keduanya harus dibalik dari bawah ke atas gitu. Nah, simak videonya. Tuh pelan-pelan ya teman-teman ya, harus pelan-pelan, jangan terlalu kasar ya, meskipun kadang saya ya agak kasar dikit ya, jangan ditiru ya karena ini juga teman sendiri terus sambil canda-candaan kadang ya, dan nggak semua orang bisa digitukan teman-teman. Ini kalau teman sendiri ini meskipun dicecek balik nggak masalah gitu teman-teman ya. Oke, lah setelah yang bawah ini targetnya rata, baru sisanya yang ditaruh di bagian atas, kebalikan dari yang step pertama tadi kan. Nah, kita pilah per section, kita ratakan. Saya jelaskan lagi bahwa saya di sini targetnya hanya menggunakan 3 bleaching Miranda teman-teman. 3 bleaching Miranda ini kalau kita nggak berpengalaman dalam penggunaannya dan nggak tahu trik-trik caranya untuk rata ya bakal kurang. Bisa jadi 5, 6 gitu. Enak kalau kita coloringnya mengandalkan jumlah aja ya cepat jadi gitu. Tapi ini saya usahakan 3 langsung bleachingnya merata hingga ke arah golden platinum. Nah, ini step 2 sudah selesai. Nah, dilihat ketebalan bleaching yang bagian bawah, kelihatan kan, karena memang yang saya utamakan di bagian bawah, kebalikan daripada yang pertama tadi. Nah, untuk mengetes efek bleachingnya ini merasuk apa enggak, kita lihat. Kalau masih berpasir ngeres gitu, kalau masih lengket-lengket gitu berarti kayak masih mana, berarti masih belum merasuk sepenuhnya. Tapi ya kita lihat mundur lagi ya teman-teman ya, yang ini maksud saya. Nah, yang mana ya? Nah, bentar. Nah, kita ceknya itu kita pegang bleachingnya seperti ini. Nah, kalau di tangan ini ada berasa lengket-lengket berarti dia masih belum maksimal. Tapi kalau sudah berpasir, tinggal ngeresnya aja gitu ya, berasa pasir gitu, berarti dia efeknya sudah maksimal. Lah, untuk jangka waktunya ini saya pakai kurang lebih kisaran 45 menitan untuk bleachingnya. Bisa lebih tergantung kondisi rambut, bisa kurang tergantung kondisi rambut. Karena untuk mencapai target level tertentu, yang pertama diperhatikan adalah timing, bukan berapa kali oles. Kalau rambut pigmennya kuat, zat hitamnya kuat, ya dia tidak cukup dengan 45 menit, kadang bisa 1 jam. Tapi kalau yang pigmennya itu rendah, ya setengah jam, 25 menit dia sudah bisa berubah bahkan ke arah coklat terang gitu ya. Oke, lanjut. Kalau tadi yang step pertama tadi nggak saya basuh dengan air, yang step 2 ini karena menumpuk sehingga tidak kelihatan hasilnya di step 2 ini, maka saya bilas dengan air. Ingat, di sini cukup air saja tanpa sampo ya teman-teman, cukup air saja dulu. Kenapa saya lakukan demikian? Kalau pakai sampo nanti takut efek bleachingnya itu hilang. Jadi kita basuh pakai air aja dengan harapan yang step awal tadi ada sisa-sisa bekasnya untuk support ke arah yang lebih terang. Lanjut. Nah, kita lihat hasil step 2. Nah, ini step 2 nya sudah mencapai warna kuning dan sebagian sudah
blonde ya, yang bagian samping-samping lah itu teman-teman. Untuk rata atau tidak seperti ini bisa jadi karena memang olesan, atau bisa jadi karena memang rambut ini ada yang dikatakan rambut muda, yaitu rambut yang baru tumbuh. Ada dikatakan rambut tua, rambut yang panjangnya sudah ke bawah, yang bagian bawah itu rambut tua karena tumbuh lebih dulu itu. Ada juga karena memang bagian-bagian tertentu dari rambut ini ada yang kuat, ada yang lemah gitu. Jadi untuk step ini tidak masalah, memang saya sengaja untuk mengoleskan dan hasilnya seperti ini sudah saya prediksi. Lah untuk bagian bawah-bawahnya ini nanti akan saya potong, jadi tidak terlalu saya perhitungkan untuk rata atau tidaknya. Lanjut. Nah ini lanjut ke step 3 teman-teman, dimana saya mengutamakan bagian-bagian yang masih kurang terang. Kita dahulukan yang kurang terang, sisanya baru keseluruhan. Jadi ingat ya, kalau yang pertama tadi saya mendahulukan dari area top, area atas, kemudian ke bawah. Yang step 2 saya utamakan dari bawah ke atas agar merata. Nah kalau terjadi masih tidak rata seperti ini, kita utamakan di step 3 itu yang kurang terang. Kita olesin dulu seperti ini, baru sisanya kasih rata keseluruhan rambut. Aman ya? Nah ini untuk step 3 ini teman-teman ya, si model yang disemir ini sudah mercing-mercing teman, istilahnya wis kepanasan ya. Ibarat kalau ini anime, kepalanya udah keluar asap ini, serius. Berhubung ini realita jadi nggak ada asapnya teman-teman. Ini mau nangis ini teman-teman waktu saya semir ini. Emang panas ya, bleaching langsung nempel di kulit kepala. Tapi kalau nggak gitu hasilnya nggak maksimal gitu. Makanya color as grey ataupun grey atau yang terang white terutama itu terkenal dengan color yang manly, karena rasa sakitnya teramat sangat teman-teman ya. Jadi wani perih. Nah ini step 3-nya sudah merata ke seluruh bagian, yang bawah-bawah tadi juga saya sikat sudah. Nah kita lihat di sini. Lah teman-teman, saya balik sedikit. Nah di sini kalau kita pengen ngecek hasil tapi dalam kondisi bleaching masih nempel yang belum dibasuh, kita pakai senter teman-teman. Nah pakai senter nanti kelihatan warnanya sudah tembus apa enggak, sudah benar-benar memudar apa enggak. Kita bisa pakai senter handphone kayak seperti saya ini ya, pakai senter handphone ya, bisa juga pakai senter yang kecil-kecil gitu, nggak apa-apa, asal jangan pakai blur. Itu senter untuk nyari nyamuk ya, untuk nyari ikan sama kodok ya teman-teman, jangan ya. Sip. Oke lah, ini pakai senter handphone saya ya. Terserah teman-teman untuk handphonenya merek apapun, yang penting ada senternya ya, jangan fokus kepada satu merek ya. Oke siap. Nah untuk step 3 ini karena dari proses bleaching menuju color baru pakai sampo supaya efek bleachingnya hilang, jadi tidak mempengaruhi color yang akan kita tempel di rambutnya. Karena kalau kita basuh dengan air saja efek bleachingnya masih jalan, efeknya color yang kita tempel nantinya kurang awet teman. Perhatikan baik-baik ya, ingat maksudnya. Sip. Ini gosoknya pelan-pelan teman-teman ya, jangan kasar-kasar, ini sudah panas kulit kepala bener. Nah dilihat ya, hasilnya sudah blonde teman-teman ya, dilihat ini golden platinum, ada yang mengatakan demikian. Nah lihat baik-baik, yang masih kelihatan gelap itu sebenarnya hanya airnya yang belum kering. Kalau dilihat langsung ini sudah merata. Oke, next step kita menuju ke coloring. Saya pakai kultusia teman-teman, as grey kultusia. Untuk takarannya kita pakai separuhnya saja untuk yang kemasan panjang seperti yang pada gambar. Kemudian kita bagi 1:1,5. Yang 1,5 itu oksidannya atau developernya, kemudian yang 1 itu colornya. Aduk hingga rata teman-teman. Nah kemudian dioles. Di sini saya oles dari bagian depan ke belakang. Nah oles merata teman-teman, bagi per section, jadi per section dioles harus merata. Nah kena kupingnya dididik wajar ya teman-teman, saya sini nggak pakai pelindung telinga memang ya.
Lebih baik untuk telinganya yang punya pelindung telinga dipakaikan aja, nggak masalah, itu lebih bagus, nggak harus geratakan seperti saya persis ini, nggak harus. Kalau bisa lebih baik kenapa tidak gitu ya. Nah udah merata kan ya, di sini kita lihat. Nah untuk colornya kondusif teman-teman, cuman di aturannya di Kultusia itu 45 menit atau ditambah lah. Di sini saya paling menggunakan 40 menit cukup kalau lihat dari tekstur rambutnya. Nah, lihat itu ekspresinya teman-teman ya. Nah kayak orang ngempet beol ya, ya karena panas teman-teman gitu loh ya, kasihan gitu. Tapi ya gimana, mau sangar ya harus rela berkorban gitu lah. Apalagi asgre khusus bagi mereka yang wani perih, serius. Nah kita bilas ini aja udah mercing, aduh kena air aja seperti itu teman-teman ya. Nah kuapok habis. Oke lanjut. Nah kita lihat hasilnya teman-teman ya, bentar ya saya jelaskan. Tadi teman-teman pasti gumun ya, apa bahasa Indonesia yang gumun nih ya, yes, pokoknya gerutu lah. Apa olesan bleachingnya nggak rata, yang penting hasil airnya dilihat di sini ya. Ya saya jelaskan bahwa yang bagian bawah terutama area-area jambang ini memang tidak saya utamakan karena akan saya potong nantinya setelah saya pukul rata colornya. Lah bleaching yang pertama nggak rata kan kelihatan, kemudian bleaching yang kedua masih nggak rata, bleaching ketiga baru rata. Nah cara olesnya coba yang belum nyimak sampai tuntas atau yang di skip coba dilihat lagi dari awal ya. Hasilnya seperti ini. Nah asgre. Nah kenapa teman-teman saya tidak memakai asgrenya Miranda, karena menurut saya untuk colornya lebih bagus Kultusia. Asgrenya Miranda itu lebih banyak efek keungu-unguan. Kalau asgrenya Kultusia meskipun ada keungu-unguan tapi dia masih ada ngedoff gitu. Menurut saya lebih bagus. Nah ini hasil dari 3 bleaching Miranda kemasan kecil dan Kultusia kemasan sedang yang saodol gitu. Nah worth it ya, sesuai dengan rasa sakitnya. Dan ini serius cuman pakai 3 bleaching dan 1 color, nggak sampai 1,5 color. Nah ini saya potong teman-teman ya, dan ini karena bukan tutorial potong. Bentar. Nah sebentar lagi saya potong, saya ulangi sedikit ini tadi ya. Nah untuk ini saya nggak perlu panjang lebar ya, nggak tutorial potong, tutorial color ya. Jadi kita lihat hasilnya setelah dipotong. Nah keren teman-teman, hasil dari Mirandes 11.000 kali 3 ditambah Kultusia paling harganya nggak sampai 20 teman-teman Kultusia. Jadi totalnya ini hampir 50-an lah kurang lebih ya. Oke, asgre coloring is done. Demikian tutorial dari kami Barbel Kultur, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Bagi yang kurang paham atau kurang jelas dalam menyimak video ini atau ada pertanyaan apapun seputar hairstyle, silakan ketik di kolom komentar ya. Dan jangan lupa teman-teman, wajib like, comment, and subscribe.